anugerah-Mu yang masih Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengambil bagian dari apa yang terbaik dari hidup kami, yaitu membawa seluruh keberadaan diri kami untuk kami boleh beribadah, datang ke hadirat Tuhan. Bukan menjadi sebuah kebiasaan dan rutinitas kami karena kami orang Kristen. Di tiap Sabat Tuhan, saat kami datang kepada Tuhan pagi ini, kami merindukan sesuatu yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Kami merindukan sesuatu Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati segala hal yang baik dinyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami boleh memahami akan maksud dan tujuan serta rencana Allah yang mulia yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Mari Engkau berbicara kepada kami Tuhan, memberikan pesan kepada kami Tuhan, memberikan petunjuk bagi kehidupan kami, memberikan arahan yang jelas kemana kami harus melangkah dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Bahkan firman-Mu itu akan menguatkan kami, firman-Mu juga akan mengajar kami, firman-Mu juga akan menasihati kami, menegur kehidupan kami. Kami rindu belajar firman-Mu pagi ini Tuhan. Mari Engkau urapi kami semua dengan pengurapan yang baru. Teristimewa hamba-Mu yang menyampaikan. Jadikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kata-kata yang berkuasa, kata-kata yang sanggup memberikan perubahan-perubahan karena kuasa Tuhan di dalam Kristus mengurapi setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu. Tuhan, urapi kami semua, urapi pendengaran kami, urapi pikiran kami, supaya kami boleh tetap berfokus apa yang menjadi perhatian kami, yaitu sabda Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Kami sambut dengan antusias, kami sambut dengan ucapan syukur pagi ini untuk firman-Mu yang datang atas kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita diberikan kesempatan pagi ini untuk kita ibadah kembali, ini adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini adalah Advent yang ke-1. Advent pertama untuk sebelum nanti pada minggu kedua bulan April kita akan merayakan Paskah. Nah, sebelum kita masuk di Advent yang keempat, kita akan belajar di Advent yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, bagaimana menyiapkan diri dengan baik untuk memahami, menyongsong bagaimana sebetulnya kita sebagai umat Tuhan, orang percaya yang dikasih oleh Tuhan, memahami akan penderitaan Kristus, akan salib Kristus. Bahkan di dalam salib Kristus itu ada perkataan-perkataan Tuhan yang ajaib yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berkeliling di Semarang Indah untuk meminta tanda tangan, terutama tanda tangan 60 warga, tapi juga ada tanda tangan 5 tokoh masyarakat. Dan salah satu 5 tokoh masyarakat itu yang saya minta itu tanda tangan adalah Romo Tri. Romo Tri itu menjadi imam, salah satu imam di gereja Santo Mikel di Semarang Indah. Saya bertanya kepada beliau, Romo tadi ngapain? Kok lama banget saya tunggu? Ya, Pastor, karena kami sudah berkenalan. Tadi saya bertemu di ruang khusus karena ada jemaat yang minta untuk didoakan karena ada pengakuan dosa. Kemudian dia juga menjelaskan bahkan pengakuan dosa yang terjadi di umat Katolik itu bukan saja seperti yang ketika tadi saya ketemu dengan umat, ya.
Tapi terutama yang banyak itu adalah menjelang Paskah, menjelang Jumat Agung. Nah, kenapa Romo? Saya tanya begitu. Karena ternyata mereka, ya, Romo ini menjawab, karena menjelang Jumat Agung, sebelum kita itu masuk dalam peristiwa istimewa di mana Kristus disalibkan, semuanya harus sudah beres. Apanya yang beres, Romo? Tak tanya begitu. Kan kalau wawancara kan harus tanya detail begitu ya. Saya tanya lagi, ya supaya kita diberkati oleh Tuhan, beres, yang beres ya segala kesalahan dan dosanya. Jadi saya bisa berada di ruang pengakuan itu satu hari itu bisa 6 sampai 7 jam. Wow, berarti umat banyak yang mengaku dosa ya, orang banyak. Ya itulah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kalender gerejawi, Advent yang pertama sebelum masuk Jumat Agung. Karena itu mari bersama-sama sebagai umat Tuhan yang hidup hari ini, paling tidak kita pun belajar apa sih yang perlu kita persiapkan menjelang ibadat Jumat Agung yang akan datang. Apa sih yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong masuk dalam kemenangan Kristus saat kita memperingati hari kebangkitan di minggu yang kedua pada bulan April yang akan datang. Ya, panitia sudah siap-siap untuk mengadakan rapat, ya, dan akan diajak oleh ketua panitia pada hari Selasa yang akan datang lewat Zoom meeting. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya akan mengajak bersama-sama kita belajar dari perkataan Yesus yang ada di atas kayu salib. Ketika Yesus di atas kayu salib itu ada 7 perkataan yang ajaib, 7 perkataan yang mengandung makna yang dalam. Dan perkataan pertama ketika Yesus mati disalibkan, ya, dia mengatakan sebuah pengampunan. Kita akan baca bersama-sama Lukas pasal 23 ayat yang ke-34, ya. Lukas 23 ayat 34, karena kita hanya satu ayat, kita akan baca dengan keras dan berbicara dengan bersuara supaya paling tidak kanan kiri kita mendengar, ya, dan diri kita mendengar, ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi ucapan pertama yang diucapkan oleh Yesus Kristus ketika berada tergantung di atas kayu salib itu adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan perkataan Yesus yang perlu kita pelajari bersama-sama pada pagi ini. Dan perkataan Yesus yang mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini memiliki makna yang dalam. Dan perkataan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu disebut perkataan yang ajaib, karena memang ketika di atas kayu salib itu dalam kondisi susah payah, penderitaan yang amat sangat, Yesus tetap bisa mengucapkan kata-kata positif. Yesus tetap bisa mengucapkan kalimat doa kepada mereka. Karena di atas kayu salib, dia disalib. Di situ ada sesuatu yang ajaib, karena setiap perkataan Yesus dalam penderitaannya di atas kayu salib itu memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Yang pertama, pagi ini mari kita belajar dari perkataan Yesus tentang pengampunan. Minggu yang lalu kita juga belajar tentang pengampunan. Tapi pagi ini kita akan belajar dari ayat ini, Bapak Ibu. Kalau kita membaca ayat ini kan hanya terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka."
Dan bagian yang kedua adalah sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai di situ saja. Karena kalimat yang mengatakan dan mereka membuang undi, ini adalah tulisan Dr. Lukas. Lukas yang memang menulis kitab Injil Lukas. Tapi perkataan Yesus itu dalam ayat ini hanya dua bagian itu. Karena itu pagi ini dari dua bagian itu kita akan kupas bersama-sama supaya kita memahami apa sih yang menjadi maksud Tuhan yang mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita katakan bersama-sama kalimat ini dan paling tidak kita juga memikirkannya, mengingatnya. 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Belum semuanya. 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bagian pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebuah perkataan yang tidak mudah untuk dipraktekkan. Kalau diucapkan sih mudah, apalagi mengucapkan dan mendoakan mereka yang telah menyakiti kita. Tapi kalimat itulah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib. Dan dia mengatakan, ya Bapa. Dia mengucapkan dalam doanya kepada siapa? Kepada Bapa, kepada Allah. Dan kalimat yang keluar dari mulut Yesus adalah ampunilah mereka. Kalimat doa yang tidak mudah dipraktekkan, mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Karena kalau kita bicara tentang penderitaan Yesus, bagaimana Yesus itu disakiti, sebetulnya ada dua poin penting yang membuat Yesus tersakiti. Yesus sakit secara fisik, ya, tapi Yesus juga sakit secara psikis. Kalau dua kesakitan itu yang kita terima, bisa nggak kita mengucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka. Tapi ternyata itulah yang memang perlu kita pahami bersama-sama. Yesus sakit secara fisik. Ya, tangan dan kakinya dipaku. Tangan dan kakinya dipaku. Dan ketika tangan dan kakinya dipaku di kayu salib itu, sebetulnya itu adalah untuk menyangga tubuh Yesus yang tergantung. Maka paku yang melekat ke kayu itu harus kuat, tertancap. Pertanyaannya, berapa persentase sakitnya? Sakit banget, ya kan? Kalau kita ketutup paku, kecocos apa begitu, kita sudah sambat, ya. Sambatnya ngaruh-ngaruh hati gitu ya. Waktu kecil kalau Tatan itu jatuh, dengkulnya ada luka begitu. Waktu luka sih tidak nangis, tapi waktu dimandiin itu meraung-raung, mama sakit gitu, kesakitan padahal tidak diapa-apaan, tidak apa-apaan, karena air saja itu perih, tapi teriak-teriak begitu. Bagaimana dengan Yesus? Tangan dan kakinya yang dipaku, lambungnya ditusuk tombak. Lambungnya ditusuk tombak dan pasti keluar isi perut dari Yesus. Bagaimana rasa sakitnya? Sakit secara fisik. Mahkota duri yang menancap di kepalanya, menembus tulang tengkoraknya dan mengenai otak. Kalau itu belum dikatakan. Dan saya yakin itu kesakitan secara fisik yang amat sangat. Dalam kondisi seperti itulah kalimat yang mengucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka.
Nanti kita akan cari tahu siapa mereka yang dimaksud. Secara psikis, mari kita perhatikan dari ayat-ayat ini. Secara psikis, Yesus itu dalam sidang mahkamah agama, perhatikan, dituduh melakukan apa yang tidak dilakukan. Kalimat ini kalau boleh dibilang secara garis besar di dunia modern sekarang ini adalah sebagai fitnah. Sidang mahkamah agama ketika Yesus diperhadapkan kepada Kayafas dan Pilatus, dia mengatakan mereka bersepakat dan mereka memberikan satu tuduhan. Apa yang tidak dilakukan oleh Yesus itu dituduhkan kepadanya. Bukankah itu sangat menyakitkan? Coba seandainya kita itu tidak melakukan apa saja, tapi ternyata kita itu dikata-katain, dituduh, dan di situ ada pergunjingan, bla 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 dan sebagainya yang mengakibatkan kita bisa sakit secara psikis. Psikis kita sakit. Iya. Tapi itulah Yesus. Dalam kondisi seperti itu dia tetap mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kita baca ayat-ayatnya ya Bapak Ibu. Lukas pasal 23 ayat 1 dan sampai 2, kemudian ayat 5, kemudian ayat 35 dan ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 39. Kita akan perhatikan baik-baik. Perhatikan kalimat-kalimat yang saya bold. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Perhatikan, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Pertanyaannya, Yesus menyesatkan mereka enggak? Sama sekali. Hanya Yesus meluruskan pandangan ajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi yang salah. Tapi tuduhan itu dikatakan menyesatkan mereka. Kalimat berikutnya, dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Pertanyaannya, apakah Yesus pernah mengajar mereka bahwa tidak harus membayar pajak? Bukankah Yesus pernah mengatakan, bayarlah kepada kaisar, kaisar kemana kamu harus bayar kepada kaisar, kepada Tuhan harus kamu beri kepada Tuhan? Bukankah itu ajarannya? Dengan arti kata Yesus tidak pernah mengajar bahwa Yesus melarang membayar pajak kepada kaisar. Tapi kalimat itu muncul. Dan tentang dirinya yang mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Kalau yang terakhir ini betul, karena Yesus itu adalah Kristus, dia Raja. Tapi inilah tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus, dan secara psikis pasti sakit. Dan bukankah kadang-kala kalau kita tidak melakukan seperti yang kita lakukan dan dituduhkan kepada kita, oh itu sangat menyakitkan. Ayat 5, ya, itu belum saya rubah di slide. Ayat 5. Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia dimulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Pertanyaannya, Yesus ketika mengajar, Yesus menghasut mereka enggak? Sama sekali tidak. Tapi itulah yang dituduhkan oleh Yesus, menghasut. Pernahkah kita dikatakan menghasut? Mungkin kita pernah karena kita manusia. Mungkinkah suatu ajaran yang kita ajarkan itu membuat mereka terpengaruh? Bisa jadi. Tapi menghasut itu memberikan pengertian, membangkitkan hati orang supaya marah dan melawan serta memberontak. Ingat, ketika Yesus tampil sebagai guru, rabi, meluruskan ajaran ahli Taurat dan orang Farisi,
mereka tersinggung. Ya, karena seringkali yang diajarkan itu hanya kulitnya tok, tidak memahami dalamnya itu seperti apa. Sehingga bisa mengatakan ajaranmu kamu ajarkan tapi kamu gak melakukan. Sehingga ada banyak orang yang sepertinya menurut mereka ini dihasut. Padahal Yesus sedang meluruskan kebenaran. Dan sama sekali dia tidak mengatakan itu. Ayat 35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Perhatikan, pemimpin-pemimpin mengejek dia. Ini sakit secara psikis. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan ini sebuah ejekan, sebuah tertawaan. Bahkan prajurit-prajurit juga mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Anggur asam itu patiroso, ya. Sebetulnya suntik. Kalau zaman modern ini yang membuat kita itu kebal dan kita nggak ngerasa sakit. Itu patiroso, itu anggur asam. Sambil menunjukkan dia mengolok-olok Yesus seperti itu. Dan dia mengatakan, mereka mengatakan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bahkan orang yang akan disalibkan bersama dengan Yesus, betul-betul orang yang diputuskan hukuman salib, ini adalah betul-betul kejahatannya sangat luar biasa. Karena hukuman salib itu hukuman yang paling jahat. Bahkan hukuman yang terasa kejam, misalnya ditarik oleh tangan kaki, dua tangan dan dua kaki ini ditarik oleh 4 kuda. Itu belum kejam dibandingkan hukuman salib. Karena kejahatan 2 orang yang akan disalibkan bersama dengan Yesus itu pun juga kejahat ya. Tapi dia mengatakan, ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang akan digantung di kayu salib itu juga menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini sebetulnya kalimat ejekan secara psikis yang memang ditanggung oleh Yesus. Kalau dia Kristus, dia datang sebagai Mesias. Sebetulnya harapan mereka itu Mesias itu akan datang sebagai panglima bala tentara Allah yang akan membebaskan umat pada waktu dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata Yesus datang sebagai bayi mungil, seorang bayi yang lemah, dan seorang pria yang tergantung di atas kayu salib. Makanya dia mengatakan, penjahat ini mengatakan, bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan kami juga dari hukuman ini. Tapi itu kalimat yang diucapkan adalah kalimat ejekan, kalimat sindiran, kalimat olok-olok. Dan secara psikis, Yesus sakit. Dia mendapatkan tuduhan dari telinganya yang sebetulnya tidak dia perbuat. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi keadaan seperti itu, tubuh secara fisik sakit, jiwanya, hatinya secara psikis juga disakiti, tapi dia tetap mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus mengatakan dalam kondisi kesakitan yang amat sangat, dan dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Mari kita belajar untuk sama dengan Yesus. Dan mungkin kita berkata kepada, Pak, ya saya bukan Yesus, aku manusia biasa, yang kadang-kala kalau dipitnah, kalau disakiti pasti sakit, rasanya pengen balas. Iya, bahkan yang berdiri di hadapan saudara ketika juga ada perasaan seperti itu juga sakit rasanya, pengen balas. Tapi mari kita belajar dari Yesus, mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Kalimat ini adalah kalimat doa yang sebetulnya ingin mengajak kepada kita, daripada mengutuk, berkati dengan doa, daripada kita mengatakan sesuatu yang negatif, berkati dengan kata-kata yang positif. Supaya apa? Berkat yang datang kepada
kita itu akan bertubi-tubi sejahtera, kelimpahan sukacita yang memang akan memberikan kelegaan. Karena saat Anda memutuskan untuk mengampuni orang yang pernah menyakiti kita secara fisik ataupun secara psikis, berarti kita sedang melepaskan ikatan kutukan, ikatan yang kemudian membuat kita marah, ikatan yang membuat kita rasanya bertahun-tahun terakumulasi sedemikian rupa, tapi kita bisa melepaskan sedemikian rupa. Mari kita belajar untuk masuk dalam rencana Tuhan seperti Kristus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Kalimat yang kedua, sebelum kita masuk kalimat yang kedua, mari kita belajar, sanggupkah kita mengampuni atau mendoakan mereka yang telah menyakiti kita secara fisik ataupun psikis? Tidak mudah, Pak ya. Tidak mudah. Iya, tidak mudah. Tapi bisa gak kita lakukan? Bisa. Mari sama-sama belajar. Karena ketika kita mengampuni, itu sama artinya kita sedang membuka ikatan. Seperti saya katakan tadi, membuka ikatan-ikatan yang sebetulnya telah mengikat sedemikian rupa, dan kemudian itu menjadi jalan yang tidak, atau jalan yang membungkam untuk berkat itu datang kepada kita. Karena ada ikatan itu. Tapi kalau kita mengampuni, seperti Yesus yang mengatakan disakiti secara fisik dan psikis, juga mengatakan ampunilah mereka. Kalau boleh dikatakan, Yesus itu ketika dia menderita di atas kayu salib, ada orang yang ngomel, ada orang yang mengejek, ada orang yang kalau bahasa Semarang itu unek-unek gitu sebagainya. Dia terima itu, dia tampung itu, dan dia katakan, ya Bapak, ampunilah mereka. Tidak ada kata yang lain akan menyembuhkan hubungan kita suami istri kalau masing-masing di antara kita memaafkan. Tapi salah satu di antara kita kalau ada kesalahan, kita datang meminta maaf, ikatan itu akan terbuka dan kesepakatan itu akan kuat. Itu kalau bicara tentang hubungan suami istri. Kalau itu bicara tentang komunitas, komunitas itu ada orang-orang yang heterogen, sifatnya macam-macam. Kalau sifat heterogen itu berarti perlu digembalakan sedemikian rupa supaya apa? Saling memahami, saling bisa memaafkan. Tapi itulah kita anak-anak Tuhan. Ikatan itu akan terbuka dan berkat Allah itu akan mengalir saat kita belajar mengatakan seperti Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah alasan mengapa Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus mengatakan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pernyataannya ya, kejahatan apa saja biasanya diawali oleh karena tidak tahu. Ya, ketika Kain membunuh Habil, adiknya, saudara kandung, dia nggak tahu itu adiknya walaupun bersalah, tapi dia sikat, dia bunuh. Dan itu bicara kejahatan pembunuhan yang pertama. Bapak Ibu, dan merembet sampai ke dunia zaman perjanjian lama, perjanjian baru sampai sekarang ini. Semua kejahatan itu diawali dari ketidaktahuan mereka. Siapakah yang dimaksud oleh Yesus yang tidak tahu? Yang mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang dimaksud mereka itu sehingga tidak tahu? Apakah Imam Kayafas dan juga Pilatus? Apakah Herodes? Atau apakah para prajurit
prajurit dan serdadu yang mengejek Yesus seperti yang ungkapkan di awal tadi? Atau apakah rakyat yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang tidak tahu diampuni oleh Yesus, dan semua kalimat yang saya tanyakan di sini itu diperbuat oleh mereka. Tapi di antara mereka ada yang bertobat dan selamat. Artinya kalimat yang karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi seandainya kalimat ini juga bukan berarti bahwa kalau kita tidak tahu berarti diizinkan Tuhan. Tidak. Tapi ini tidak tahu dalam arti ketika diampuni tidak tahu, bertobatlah. Kayafas dan Pilatus ini dalam komplotan yang sama. Yohanes pasal 18 ayat 14 katakan, dan Kayafaslah yang menasihati orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Menasihati. Dan kalimat ini paralel dengan Yohanes 11 ayat 49 sampai dengan ayat 50. Judul perikopnya di situ adalah persepakatan untuk membunuh Yesus. Pertanyaannya, mengapa Yesus ingin dibunuh? Karena Yesus membuat sebuah perubahan yang radikal. Kelompok ahli Taurat, orang Farisi yang saya katakan tadi itu, yang jalan pengajaran itu selalu diluruskan oleh Yesus, sehingga mereka tersinggung dan ingin bersepakat untuk membunuh Yesus. Sampai kemudian Kayafas ngomong dengan sebuah nasihat, sepertinya nasihat ini benar. Lebih baik kalau satu orang mati daripada kita semua mati karena disesatkan. Itu yang menjadi alibi, alasan mengapa Yesus disalib. Ini Kayafas. Mengapa? Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan tidak ada catatan tentang Kayafas pertobatannya. Walaupun Pilatus ketika diperhadapkan, Yesus diperhadapkan di sidang mahkamah agama, dikatakan kepada semua orang, saya tidak mendapati satu kesalahan pun dalam diri Yesus. Kembalikan dia kepada Herodes. Dan dikembalikan kepada Herodes. Herodes juga mengatakan hal yang sama. Tapi kalimat yang memang tidak dalam Alkitab, istri dari Pilatus, menurut tradisi yang tidak dikanonkan di Alkitab, itu melihat Yesus ketika berada dalam kumpulan mahkamah agama, di sidang mahkamah agama, itu bertobat. Mungkin saja Pilatus bertobat, dan pertobatannya, dosanya diampuni. Mari kita melanjutkan. Herodes, Lukas 23 ayat 11. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Dalam bahasa Indonesia masa kini, mempermainkan dan menghina dia. Wow, mempermainkan dan menghina. Mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus karena Herodes juga tidak mendapati kesalahan, alasan yang membuat dia harus disalibkan. Dan beberapa nas mengatakan Herodes itu menjadi penghambat para rasul pasca Pentakosta. Artinya apa? Herodes tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa Yesus untuk orang yang diampuni adalah mereka yang mendapat pengampunan. Itu adalah mereka yang bertobat. Mereka yang bersalah ketika mau menyalibkan Yesus, jika di kemudian hari mereka mengakui kesalahannya. Sama seperti penjahat yang ada di sebelah kiri Yesus. Yesus, kalau kau datang sebagai raja, ingatlah aku. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, sorga. Pengampunan, padahal kejahatannya juga sama dengan sebelah kanan yang menghujat Yesus seperti yang saya katakan tadi. Mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kadangkala ada orang-orang di sekitar kita, ada pemimpin-pemimpin yang seperti Kayafas, Pilatus dan juga Herodes.
maunya diikuti oleh orang banyak. Bahkan mereka memutuskan bersepakat untuk bunuh Yesus. Mereka bersepakat karena desakan orang banyak yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Padahal tidak ada kesalahan, satu kesalahan pun yang meyakinkan mereka untuk menyalibkan Yesus. Karena desakan itulah mereka membebaskan Barabas. Membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Ini sebuah hal yang perlu kita pahami. Ini tidak mudah. Kadangkala gambaran Herodes, gambaran Kayafas, gambaran dari Pilatus ada dalam sifat-sifat kekristenan kita. Karena itu mari kita belajar pagi ini, supaya kita tahu betul-betul apa yang kita perbuat, sadar atau tidak, kita betul-betul tahu bahwa itu kesalahan. Dan itu, kalau itu kesalahan, mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan dan bertobat, minta ampun kepada Allah. Prajurit dan para serdadu, mereka ini hanya menjalankan tugas. Ya, tapi para prajurit inilah yang bertobat. Karena ketika dia mengatakan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu mereka berkata, kalimat ini mengatakan, yang saya memberikan kesimpulan bahwa mereka ini bertobat, diselamatkan. Dan kalau ada satu orang bertobat dalam keluarga, seluruh isi keluarga diselamatkan. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Kalau seandainya mereka nggak melihat sebuah kejadian yang spektakuler, tiba-tiba terjadi gempa bumi, gelap gulita, dan tabir bait Allah itu terbelah jadi dua. Suasana jadi mencekam, dan prajurit yang menjaga mayat Yesus itu mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Kalimat inilah yang mewakili seseorang untuk dia diselamatkan. Di penghujung hidup seseorang, kalau dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan. Karena seringkali ini yang menjadi persoalan, tidak tahu. Orang ini hanya menjalankan tugas, padahal tugas yang dilakukan ini adalah sebuah kesalahan. Kesalahan. Bapak Ibu, hari-hari ini saya mencoba memperhatikan ketika saya masuk lebih dalam untuk mengurus PBG gereja kita. Dan ada banyak kejadian-kejadian yang menyimpulkan ternyata ini sekarang kan terbuka semua bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Coba seandainya zaman dulu belum pernah terjadi terbuka penyimpangan-penyimpangan itu, terutama mereka yang duduk di pemerintahan. Dia mengatakan, aku kan menjalankan tugas. Tapi tugas yang bagaimana? Tugas yang penuh dengan, dalam tanda petik, berkat, basah, lahan basah. Atau memang kita menjalankan tugas, pure menjalankan tugas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun dalam kondisi keadaan seperti itu, mari kita belajar menjalankan tugas, kerjakan dengan baik, dan tidak ada kata-kata yang kita lakukan sebagai bentuk protes yang mengatakan, walaupun kita nggak mengatakan kepada Yesus, biarlah ucapan syukur sebagai bentuk pujian pengagungan kita kepada Allah, supaya kalimat-kalimat itu seperti kalimat yang diucapkan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Ini adalah pengakuan, pengagungan bagaimana seseorang yang diselamatkan di dalam Kristus. Rakyat yang mengatakan salibkan dia. Mereka ini berani berbicara karena apa? Mayoritas desakan menghasilkan keputusan Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Markus 15 ayat 13-15. Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan oleh Yesus? Namun mereka makin keras
keras berteriak, salibkan dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, hati mayoritas yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesah, lalu diserahkan dan disalibkan. Berbicara tentang mayoritas dan teriakan lebih keras. Kadangkala orang yang bersalah itu teriakan lebih keras dibandingkan orang yang tidak bersalah. Pertanyaannya, apakah rakyat yang mengatakan salibkan dia itu bertobat? Tidak ada catatan yang merujuk, tidak ada sejarah gereja, tidak ada tradisi gereja yang mengatakan mereka diselamatkan. Tapi mereka setuju disalibkan. Tapi pasca Pentakosta, kalau seandainya mereka itu juga mendengar khotbah Petrus, mungkin ada di antara 3.000 orang yang sekali itu dibaptis, diselamatkan mereka. Tapi nggak ada catatan yang merujuk kepada mereka tentang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua yang diperbuat oleh Kayafas, Pilatus, Herodes, serdadu, rakyat yang mengatakan salibkan dia, itu semua dilakukan karena tidak tahu. Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu menjadi alasan. Tapi kalimat ini bukan berarti memberikan garis besar, berarti boleh dong Pak ya. Tidak. Kalimat yang mengatakan ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Supaya kita itu tahu, mari kita hidup dalam pertobatan. Dan untuk hidup dalam pertobatan, tuntunannya itu adalah firman Tuhan. Salah satu contoh, saya akan ambil dari contoh yang bernama seorang Paulus. Yang dimaksud dalam tidak tahu, itu adalah ketika Paulus melakukan di luar iman. 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Aku, kata Paulus, yang tadinya seorang penghujat, sama dengan Herodes, sama dengan Pilatus, sama dengan Kayafas, sama dengan rakyat yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dan seorang penganiaya, dan perhatikan, seorang yang ganas. Ganas banget Paulus. Tetapi aku dikasihi Tuhan, dikasihinya, dicintainya tanpa syarat, dengan kasih agape. Semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, kita berimankan kepada Kristus, berarti kita tahu dong kesalahan tentang penghujat, tentang penganiayaan, tentang ganas, tentang menuduhkan orang, menuduhkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang kepada kita. Atau bahkan kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh beberapa prajurit atau bahkan rakyat yang berteriak keras, padahal kita salah. Kita ini ada dalam iman, dan semua yang kita lakukan itu ada dalam koridor iman percaya kita kepada Kristus. Karena itu, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah ini juga yang menjadi doa kita. Tapi masukkanlah itu di hati kita, di pikiran kita, supaya kita betul-betul memahami ketika masuk Jumat Agung dan Paskah yang akan datang. Di Advent yang pertama ini kita diingatkan untuk belajar mengampuni, sekalipun tidak ada kemungkinan untuk kita mengampuni mereka. Kalimat terakhir sebagai kesimpulan untuk kita pagi ini. Kalimat terakhir mengatakan, ucapan pengampunan yang diucapkan Yesus itu mengajar bahwa prinsip pengampunan adalah mengasihi musuh, mendoakan dan mengharapkan dia bertobat, serta mengampuni segala dosa-dosanya. Bukan berarti membiarkan dia berdosa terus-menerus. Dan ucapan pengampunan yang diucapkan oleh Yesus ialah bukan supaya orang yang didoakan diampuni,
tapi tanpa pertobatan, tapi supaya mereka diampuni melalui pertobatan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.